Hiduplah seorang Brahmana perempuan atau disebut Brahmani. Brahmani ini memiliki nama Sumita. Suatu hari, Sumita sedang beristirahat di teras di rumahnya. Dari sana dia melihat beberapa warga berduyun-duyun menuju ke ujung jalan. Penasaran dengan apa yang terjadi, Sumita turun dari teras dan bertanya kepada pelayannya, ada apa? Kenapa para warga berkumpul ke ujung jalan? Ternyata Buddha Dipangkara beserta rombongan arahat akan melewati jalan tersebut. Namun jalan tersebut masih rusak karena habis diterjang banjir. Mendengar kata Buddha, Sumita langsung bahagia. Seketika itu juga dia bersama dengan pelayannya bergabung untuk gotong royong membersihkan jalan. Ketika membersihkan jalan, dari langit turun seorang pertapa yang masih muda tapi sudah sakti, bernama Pertapa Sumedha. Turun dengan sopan, Pertapa Sumedha bertanya, ada apa? Kok dia lihat para warga ini bahagia sekali ketika bersih-bersih. Biasanya kalau bersih-bersih kan tidak bahagia, ini kok bahagia. Oh ternyata Buddha Dipangkara akan melewati jalan itu. Sama seperti dengan Sumita, Pertapa Sumedha juga merasa bahagia dan ingin membantu membersihkan jalan. Kemudian dia minta izin kepada warga, sisakanlah sedikit jalan untuk dia, untuk dibersihkan. Karena datangnya dengan cara yang tidak biasa, terbang, kemudian warga memberikan dia jalan yang paling susah dibersihkan. Dengan anggapan bahwa orang sakti pasti bisa cepat selesai. Namun, Pertapa Sumedha tidak mau menggunakan kesaktiannya. Demi menghormati Buddha Dipangkara, dia menggunakan kemampuan manusia biasanya. Jadi dengan otot, dengan keringat, dia membersihkan jalan tersebut. Dari sinilah Sumita merasa kagum. Orang sakti, tapi tidak menunjukkan kesaktiannya begitu mendengar kata Buddha. Saking baktinya dia kepada Buddha, padahal belum pernah ketemu. Begitu. Kemudian karena dia menggunakan kemampuan manusia biasa, jalannya belum selesai, tapi sang Buddha sudah datang. Sumita penasaran, apa yang akan dilakukan oleh Pertapa Sumedha. Wah, Sumita langsung jatuh hati begitu melihat Pertapa Sumedha menggelar alas duduknya, dia tiarap di atasnya, menggunakan tubuhnya sendiri agar bisa dilewati. Karena Pertapa Sumedha tidak sampai hati melihat kaki sang Buddha dan juga para siswa menyentuh jalan yang becek. Sumita makin jatuh hati ketika tahu bahwa ternyata Pertapa Sumedha tidak ingin mencapai kesucian hari itu juga. Karena dia berpikir, kalau dia mencapai kesucian hari itu juga, hanya dia yang akan mendapat manfaat. Bagaimana kalau dia juga menjadi sama sang Buddha? Sehingga dia memutuskan untuk beraspirasi. Suatu saat dia akan menjadi sama sang Buddha. Nah, oleh karena itu, begitu setelah mempersembahkan teratai, Sumita beraspirasi di dalam batinnya. Semoga dengan kebajikan ini dan kebajikan yang dulu pernah saya lakukan, saya bisa menemani beliau. Saya bisa menemani Sumedha dalam mencapai cita-citanya. Sehingga kehidupan demi kehidupan, mereka semua lalui bersama. Berdua ini menghadapi kesulitan. Hingga pada akhirnya, 2600 tahun yang lalu, Pertapa Sumedha terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Sedangkan Sumita terlahir sebagai Putri Yasodhara. Nah, dari sana kita akan mulai mengenang cerita Putri Yasodhara. Putri Yasodhara ini tumbuh sebagai putri yang sangat baik. Selain baik, dia juga terkenal karena kebijaksanaannya. Pernah suatu hari,
Dewadatta, Pangeran Dewadatta, yang kakaknya sendiri sedang kesal karena ketika dia memanah seekor angsa, angsa yang jatuh itu diselamatkan oleh Pangeran Siddhartha. Menurut Pangeran Dewadatta, angsa itu adalah miliknya karena dia yang memanah. Namun, menurut Yasodhara, setelah ditanya oleh Dewadatta, berpendapat bahwa kehidupan dimiliki oleh mereka yang menyelamatkan, bukan oleh mereka yang ingin menghancurkan. Sebuah pendapat yang sama persis dengan penasehat kerajaan waktu itu. Nah, mulai dari situ, Putri Yasodhara mengagumi sosok Pangeran Siddhartha. Meskipun mereka belum bertemu, namun suatu ketika mereka berkesempatan untuk bertemu. Setelah bertemu, mereka memahami perasaan satu sama lain. Sehingga ketika berumur 16 tahun, Pangeran Siddhartha melamar Putri Yasodhara. Namun tidak direstui oleh ayah Putri Yasodhara yang bernama Raja Suppabuddha. Karena apa? Nggak direstui? Karena Raja Suppabuddha mengingat ramalan 16 tahun lalu bahwa Pangeran Siddhartha ini kalau dia tidak menjadi raja, menjadi pertapa. Ayahnya ini nggak mau anaknya ditinggal untuk bertapa. Dan seandainya pun Pangeran Siddhartha menjadi raja, menurut ayah Yasodhara, Pangeran Siddhartha ini orangnya terlalu baik, terlalu sopan, terlalu lemah lembut, sehingga menurut dia tidak cocok menjadi raja. Karena dua alasan inilah sang ayah tidak merestui awalnya. Berita ini tersebar sampai ke telinga Raja Sudodana, ayah Pangeran Siddhartha. Marah karena merasa anaknya diremehkan. Kemudian Raja Sudodana mendesak agar Pangeran Siddhartha ikut serta dalam sayembara. Dengan tenang Pangeran Siddhartha mengiyakan. Sehingga digelarlah sayembara yang begitu meriah. Semua peserta dari kerajaan Kapilawastu unjuk gigi. Namun mereka harus kalah. Jadi sayembaranya itu terdiri dari keterampilan berperang. Keterampilan berperang pada dasarnya ada 3. Keterampilan mobilitas yang diwakili dengan keterampilan berkuda, karena pada waktu itu belum ada tank. Kemudian pertarungan jarak dekat diwakili dengan keterampilan berpedang. Dan perang jarak jauh diwakili oleh memanah. Jadi ada 3 cabang begitu sayembara. Pangeran Siddhartha berhasil mengalahkan penunggang kuda terbaik saat itu, yaitu Pangeran Anuruddha. Kemudian di sisi lain, Pangeran Siddhartha juga berhasil mengalahkan pemain pedang atau petarung pedang yang sangat hebat saat itu, yaitu Pangeran Nanda. Dan terakhir, ketika sayembara memanah, semua pangeran, semua peserta, tak satu pun yang berhasil mengangkat busur panah yang disediakan oleh panitia. Hanya Pangeran Siddhartha yang mampu menggunakan busur tersebut. Dan dengan kuat, cepat, dan akurat, Pangeran Siddhartha memanah sasaran secara bertubi-tubi. Pangeran Siddhartha juga mampu membelah rambut yang dilempar ke udara dengan anak panahnya. Dia juga mampu membelah anak panah yang sedang melesat dengan anak panahnya. Dan yang paling mencengangkan, Pangeran Siddhartha mampu melakukannya dengan mata tertutup. Raja Suppabuddha kehabisan kata-kata, lampu hijau pun menyala. Diizinkanlah. Akhirnya pernikahan berlangsung, bahagia, mereka saling membahagiakan di 3 istana selama kurang lebih 13 tahun. Karena ketika mereka berusia 29 tahun, ketika itu Putri Yasodhara sedang mengandung, suami Putri Yasodhara yaitu Pangeran Siddhartha batinnya sedang terguncang. Karena sebelum naik tahta,
dia meminta kepada ayahnya untuk menengok rakyatnya sendiri. Nah, ketika belusukan itu, dia melihat bahwa ternyata kebahagiaannya selama ini bersama putri Yasodhara, apalagi sekarang ada bayi di dalam kandungannya, dan juga hubungannya dengan ayahnya, harus terpisah suatu saat nanti. Karena apa? Mereka semua pasti mengalami sakit, pasti mengalami usia tua, dan yang paling membuat pangeran terguncang adalah semua orang pasti meninggal. Suatu hari Pangeran Siddhartha mendapat sedikit harapan ketika bertemu dengan sosok yang berjalan dengan tenang, yaitu Pertapa. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Pertapa ini, oh, dia sedang mencari obat untuk menyembuhkan kematian. Tumbuh harapan di hati Pangeran Siddhartha. Di hari yang sama juga putra beliau lahir, Pangeran Rahula. Rahula lahir, namun keinginan dari Pangeran Siddhartha untuk menjadi petapa makin kuat. Karena apa? Ketika pulang ke rumah, putri Yasodhara yang setelah melahirkan lelah, tertidur dengan bayinya. Dari depan pintu, Pangeran Siddhartha melihat suatu saat dia akan terpisah dengan orang yang paling dicintai. Padahal ingin sekali dia memeluk anaknya yang baru lahir, memeluk istrinya yang baru selesai bersalin, tapi niat itu harus dia urungkan. Karena pasti tidak diizinkan, maka Pangeran Siddhartha malam itu meninggalkan istana. Pagi hari putri Yasodhara terbangun, yang dia lihat adalah pakaian kerajaan dari sang suami. Dia tidak sempat bertemu dengan suaminya. Ada apa? Kemudian dia bertanya kepada Channa, kusir pribadi Pangeran Siddhartha. Mendengar kabar dari Channa ini, putri Yasodhara hatinya hancur. Karena sangat sulit seorang perempuan ditinggal oleh suami pada saat usia muda, apalagi setelah melahirkan. Dan mau tidak mau, putri Yasodhara harus menguatkan dirinya untuk menjadi orang tua tunggal bagi Rahula. Nah, pada saat itu banyak sekali pangeran, bangsawan yang ingin merayu Yasodhara. Tapi karena kesetiaannya, putri Yasodhara bahkan tidak melirik sedikit pun. Bahkan dia dengan setia mencari informasi tentang bagaimana suaminya dalam bertapa. Begitu tahu suaminya makan hanya sekali, di rumah dia ikut makan hanya sekali. Begitu tahu suaminya hanya menggunakan kain yang sederhana, di rumah dia juga menggunakan kain yang sederhana. Begitu tahu suaminya tidur di tempat yang sederhana, sang putri juga ikut di tempat yang sederhana. Semua laku pertapaan yang mungkin dilakukan di dalam kamar tersebut, ia lakukan sambil mendidik Rahula. Karena tentu bagi anak seusia itu ditinggal oleh ayah, pasti akan banyak bertanya. Tentu harus sabar memberikan pengertian kepada anaknya tersebut. Dan yang paling membuat putri Yasodhara sedih adalah ketika ada kabar bahwa Pangeran Siddhartha meninggal karena berlatih terlalu keras. Namun putri Yasodhara mengesampingkan berita tersebut. Dia percaya pada nama dari suaminya yang berarti tercapai cita-citanya. Dia yakin dengan nama tersebut bahwa sebelum mencapai cita-cita, pangeran tidak akan mati. Keyakinannya berbuah hasil. Karena pada suatu ketika berita tersebar bahwa Pangeran Siddhartha berhasil menjadi sama Sang Buddha. Dengan sabar, putri Yasodhara menunggu. Dia berpikir bahwa kalau memang dia pernah menjadi istri yang baik, biarlah Sang Buddha yang mendatangi dia, bukan dia yang mendatangi Sang Buddha. Kemudian begitu Sang Buddha tiba di Kapilawastu,
ingin bertemu dengan Yasodhara yang ditemani oleh dua siswa utamanya, yaitu Bante Moggallana dengan Bante Sariputta. Sang Buddha berpesan kepada dua siswa utamanya tersebut, apapun yang akan dilakukan oleh putri Yasodhara, biarkan saja, jangan ikut campur. Kemudian putri Yasodhara begitu mengetahui bahwa Sang Buddha sedang berada di depan kamarnya, hatinya campur aduk. Dia teringat dengan kejadian 7 tahun lalu, ketika dia tidak sempat mengucapkan perpisahan kepada suaminya. Dia sedih, dia kecewa ditinggal. Tetapi di saat yang sama, ada rasa bahagia, ada rasa syukur bahwa suaminya masih hidup. Suaminya terang-terangan ada di depan kamarnya kini. Bahkan mencapai apa yang dicita-citakan. Karena tidak tahan dengan apa yang ada di dalam hatinya, putri Yasodhara keluar, bersujud di hadapan Sang Buddha, mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan selama 7 tahun, apa yang selama ini ia rasakan sendiri sebagai orang tua tunggal, ia tumpahkan, meskipun tidak dengan kata-kata, dengan air mata. Air mata yang menetes dari pipi beliau, yang membasahi kaki Sang Buddha, sudah cukup menceritakan semuanya. Ketika putri Yasodhara menangis, Sang Buddha mengingatkan bahwa tidak hanya saat ini mereka bersama, tidak hanya saat ini mereka saling mendukung satu sama lain. Bahkan berkali-kali kehidupan sebelumnya mereka bersama. Dan putri Yasodhara selalu menunjukkan kesetiaannya, selalu menunjukkan kekuatannya, selalu menunjukkan ketabahannya dalam mendukung sang suami. Setelah hatinya tenang, putri Yasodhara mendapatkan dhamma dari Sang Buddha, sehingga dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sebuah hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh seorang pria kepada wanita, yaitu jaminan terbebas dari samsara yang mengerikan ini. Setelah beberapa saat, Raja Suddhodana mengalami sakit keras. Sang Buddha menemani Raja Suddhodana dengan ceramah dhamma hingga Raja Suddhodana mencapai arahat di ranjang kematiannya. Setelah itu, Sang Buddha kembali ke Wesali bersama dengan Rahula yang saat itu sudah menjadi Samanera. Nah, karena putri Yasodhara merasa sendiri, kemudian Raja Suddhodana juga sudah pergi, ia memutuskan untuk menyusul ke Wesali. Meskipun dia harus berjalan kaki sejauh 1000 km. Jauh sekali. Kemudian dia bergabung di Sangga Bhikkhuni. Dikenal dengan nama Bhikkhuni Badakacana. Karena dia berlatih dengan tekun, dengan ulet, segera ia mencapai arahat. Dan bukan sembarang arahat, tetapi arahat yang memiliki kesaktian tinggi. Dan dia juga termasuk sebagai siswi utama Sang Buddha. Menjelang usia 78 tahun, Bhikkhuni Badakacana mengetahui bahwa dirinya akan meninggal. Maka malam itu ia bergegas menuju Sang Buddha untuk pamit. Pamit kepada orang yang pernah menjadi suaminya, yang kini menjadi guru junjungannya. Kemudian Sang Buddha meminta satu hal terakhir kepada Bhikkhuni Badakacana. Tolong tunjukkanlah kesaktian. Karena pada saat itu umat-umat dan juga para biku meremehkan kemampuan Bhikkhuni. Karena Badakacana sendiri tidak ingin pamer dan ingin hidup menyendiri, jadi orang tidak ada yang tahu dia memiliki kesaktian. Maka meskipun dengan usia yang sudah renta, Bhikkhuni Badakacana menunjukkan kesaktiannya sebelum akhirnya meninggal dan mencapai parinibbana. Ibu bapak sekalian, beliau telah menunjukkan, beliau telah memberikan apa yang terbaik yang bisa diberikan oleh seorang perempuan. Menjadi ibu yang tabah, menjadi istri yang setia,
menjadi menantu yang berbakti, dan terakhir, menjadi siswa yang mulia. Saya setuju dengan orang yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan pria, ada peran wanita yang kuat di dalamnya. Dan wanita kuat itu bernama Yasodhara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia.